Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ayyuhal hadhirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah, taufik serta inayahnya. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sebagian perintahnya serta mensuri tauladani jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, termasuk kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mensuri tauladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah-mudahan digolongkan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemarin masih membahas masalah tentang sholat Jumat. Ada koreksi sedikit, kemarin ada masalah tentang makmum masbuk ketika sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat, apabila makmum masbuk masih keburu satu rakaat berbarengan dengan imam, maka tinggal nambah satu rakaat. Begitu imam salam, dia berdiri, dia tinggal nambah satu rakaat. Tetapi apabila tidak keburu satu rakaat berjamaah dengan imam, maka niat sholat Jumat tapi praktek sholat zuhur. Jadi ketika imam salam, dia berdiri, dia melaksanakan 4 rakaat sholat zuhur, tapi niatnya tetap sholat Jumat. Tapi kalau masih keburu satu rakaat, berarti tinggal nambah satu rakaat lagi. Kita lanjut ke rukun khutbah. Nah, kemarin di dalam Jumat itu ada khutbah dan ada sholat Jumat. Kemarin khutbah itu merupakan pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim.
Paslun ari eta hiji pasal. Arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun dua khutbah eta homsatun aya 5. Hamdulillah hiji muji ka Allah fihi ma dina dua khutbah. Wassolatu jeung kadua maca sholawat alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma dina dua khutbah. Wal wasiatu jeung katiluna maca wasiat bitakwa kalawan takwa wasiat takwa ittaqullah fihi ma dina dua khutbah. Khutbah kahiji jeung khutbah kadua kedah aya. Wa qiraatu ayatin jeung kaopat maca ayat minal qur'ani tina Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina dua khutbah. Bade khutbah kahiji mangga, kaduana henteu mangga. Bade khutbah kahiji henteu, kadua maca mangga. Bade duanana maca mangga. Penting salah sahiji maca Quran kedah aya. Wa du'a'u jeung kalimana ngadua lil mu'minina pikeun jalma mukmin wal mukminati jeung mukmin awewe fil akhirati dina khutbah anu kadua atanapi anu akhir. Pasal ini menjelaskan tentang rukun dua khutbah. Jadi dalam sholat Jumat itu ada dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Nggak boleh satu khutbah, tapi harus dua khutbah. Yang pertama yang menjadi rukun dua khutbah ialah mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu yang menjadi rukun. Bila tidak mengucapkan lafaz alhamdulillah ketika khutbah Jumat, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Alhamdulillah di dalam dua khutbah. Khutbah pertama harus dibaca, khutbah kedua juga harus dibaca. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dua khutbah. As-salatu wassalamu ala rasulillah atau sallallahu ala Muhammad, atau tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah eta kedah dua nana kedah aya di khutbah kahiji kedah aya, di khutbah kedua kedah aya. Rukun khutbah yang pertama ini disyaratkan menggunakan lafaz hamdun. Wih deui keun kahiji hamdun dan lafad-lafad yang satu akar kata dengannya, misalkan alhamdu bisa ahmadu bisa nahmadu bisa, alhamdulillah bisa, ahmadullah bisa, nahmadullah bisa. Yang kedua ialah membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbah pertama dan khutbah kedua. Dalam prakteknya harus menggunakan kata as-sholatu dan lafaz yang satu akar kata dengannya. Sementara untuk asma Nabi Muhammad tidak tertentu menggunakan nama Muhammad, seperti bisa Ar-Rasul, Ahmad, An-Nabi, Al-Bashir, An-Nazir dan yang lainnya. Hanya saja penyebutannya harus menggunakan isim dohir, tidak boleh menggunakan isim domir atau kata
ganti menurut pendapat yang lebih kuat, meskipun sebelumnya telah disebutkan marjinya, sementara menurut pendapat lemah cukup menggunakan isim domir. Nih contoh membaca sholawat yang benar, as-sholatu ala nabi, bisa. Atanapi anna musallin ala Muhammad, bisa. Anna usolli ala Rasulillah, bisa. Nah, contoh bacaan sholawat yang salah, salama lillah. Nah, aya sholawat, nah eta mah mung aya salamna, assalamu ala Rasulillah. Nah, eta mah salam hungkul teu aya sholawatan. Jadi kedah aya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, tanapi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi. Nah itu diantar di kedua khutbah harus membaca sholawat. Di khutbah pertama harus ada sholawat, di khutbah yang kedua juga harus ada sholawat. Lalu rukun khutbah Jumat yang ketiga ialah berwasiat ketakwaan di dalam dua khutbah. Harus berkata atau harus berwasiat. Rukun khutbah ini tidak memiliki ketentuan redaksi yang paten. Prinsipnya adalah setiap pesan kebaikan yang mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan, seperti lapad atiullah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, itu tiasa. Kedah dua nana kedah ayat. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullah. Tuh pasti lu cekak. Keempat ialah membaca ayat suci Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Ini bisa di salah satu dua khutbah. Kalau yang tiga tadi harus ada di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kalau membaca ayat Al-Quran boleh di salah satu dua khutbah, boleh juga dua-duanya baca, tapi minimal di salah satu dua khutbah ada bacaan Al-Quran. Boleh di khutbah pertama silahkan, atau khutbah pertama tidak membaca, membacanya di khutbah kedua boleh, asal di salah satu dua khutbah membaca ayat dari Al-Quran. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, atau ayat apa lagi bebas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Nah, cukup walau ayatan meskipun hanya satu ayat. Lalu rukun khutbah yang kelima ialah berdoa atau mendoakan untuk kaum mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Ini khusus khutbah yang kedua ialah berdoa. Nah, mendoakan kaum mukminin dalam khutbah disyaratkan isi kandungannya mengarah pada nuansa akhirat, seperti Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Misalkan Allahumma gfir lana, misalkan ya Ghafur, ya Allah ampunilah dosa kami wahai zat yang maha pengampun. Itu bisa. Jadi disyaratkan doanya itu bernuansa akhirat gitu, harus ada akhiratnya. Adapun nanti dilanjutkan dengan urusan-urusan hajat duniawi itu tidak masalah, tapi harus ada unsur akhiratnya. Itu diantara rukun-rukun khutbah yang harus dibaca oleh seorang khotib. Jadi jangan sampai khotib itu kelewat membaca rukun khutbah yang 5 tadi. Apabila khotib lupa, maka jemaah wajib mengingatkan.
Nah, misalkan khotib lupa tidak membaca hamdalah dari di awal, misalkan langsung ke tidak ada alhamdulillah, misalkan langsung kayak ceramah biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, puji dan syukur misalkan gitu. Nah, maka si jemaah wajib mengingatkan kepada khotib untuk mengulangi khutbahnya. Jadi khutbah 5 rukun khutbah tadi, yang pertama hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat membaca ayat dari Al-Quran, dan yang kelima ialah berdoa untuk kebaikan mukminin dan mukminat. Itu harus ada ketika khotib membaca khutbahnya. Jadi simple sebenarnya, bisa cuman sampai 2 menit juga bisa rukun khutbah itu. Kalau Jumatan pengen dipercepat misalkan cuman 2 menit bisa. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Duduk, berdiri lagi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Beres khutbah Jumat, semenit juga beres lah. Nah, itu intinya. Percuma khutbah panjang-panjang, setengah jam, 3/4 jam, atau bahkan 1 jam, tapi ada yang kelewat 5 rukun khutbah tadi, maka khutbahnya meskipun panjang, meskipun lama, itu tidak sah khutbahnya. Jadi minimal yang rukun khutbah 5 tadi mesti ada di dalam khutbah Jumat. Karena sekali lagi, khutbah Jumat itu merupakan pengganti 2 rakaat sholat duhur. Jadi ada tata cara, ada syarat sahnya, ada rukunnya, beda dengan khutbah-khutbah yang lain. Tapi kalau khusus khutbah Jumat ada rukunnya. Itu diantara mengenai rukun-rukun khutbah Jumat. Ada yang ditanyakan seputar sholat Jumat, dari mulai syarat sah sampai barusan rukun khutbah, ya? Ya. Nah, ada 2 pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat itu harus berbahasa Arab, meskipun jemaah tidak paham, karena tidak ada syarat jemaah itu harus paham bacaan khutbah ketika sholat Jumat. Meskipun jemaah tidak paham, itu tidak ada kesyaratan bahwa jemaah itu harus paham. Makanya disyaratkan sholat khutbah Jumat itu yang 5 tadi minimal harus menggunakan bahasa Arab. Tapi ada juga ulama sebagian boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing. Tapi kaul yang lebih kuat, lebih condong ke harus tetap menggunakan bahasa Arab. Adapun nanti mau diuraikan setelah tadi bacaannya bahasa Arab, nanti diuraikan dengan bahasa daerah, diterjemahkan, itu lebih bagus. Jadi minimal yang tadi kaul yang lebih kuat harus menggunakan bahasa Arab. Jadi kita untuk kehati-hatian mending menggunakan kaul yang lebih kuat gitu. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab gitu, Mas. Ada lagi mengenai khutbah Jumat? Adapun kesunahan-kesunahan nih ketika sebelum melaksanakan sholat Jumat, ibadah sholat Jumat, kita disunahkan untuk mandi wajib dengan niat sunnah.
niat sunnah, mandi wajib tapi hukumnya sunnah. Bersih-bersih, terus menggunakan wangi-wangian sebelum hari Jumat itu, menggunakan pakaian yang paling bagus lah. Kita mempunyai pakaian, koleksi pakaian yang paling bagus, nah di hari Jumat itu dipakai. Terus sesudah sholat Jumat ada zikir-zikir, banyak lah zikir-zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak bacaan Quran sambil menunggu ketika kita masuk masjid, sambil menunggu dimulainya sholat Jumat kita perbanyak zikir. Adapun sesudah sholat Jumat nih, ada dalam salah satu kitab bahwa sesudah sholat Jumat itu ada amalan posisi tahiyat. Nah, posisi tahiyat tasyahud akhir. Nah, ketika selesai salam maka jangan dulu dirubah posisi duduknya, tetap gini, jangan gini gitu. Bukannya jangan itu bukannya tidak boleh, tapi disunatkan posisinya tetap pada posisi tasyahud akhir. Dan zikirnya yang biasanya kita setelah sholat wajib itu zikir biasa, subhanallah, alhamdulillah, biasalah gitu ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ada khusus di hari Jumat itu zikirnya baca Fatihah 7 kali sambil posisi gini. Ketika Assalamualaikum, Al-Fatihah 7 kali, dilanjutkan dengan Al-Ikhlas 7 kali, dilanjutkan dengan Al-Falaq 7 kali, dilanjutkan dengan An-Nas 7 kali. Itu ada keutamaan-keutamaannya sambil posisinya gini. Sesudah beres sampai An-Nas dilanjutkan dengan berdoa. Nah, sesudah berdoa dilanjutkan dengan baca yang al-i'tiraf itu, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwalan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dzanbil azimi. 5 kali baca itu. Sudah 5 kali beres baru boleh kita merubah posisi duduk, dilanjutkan dengan mau zikir lagi silahkan, atau mau sholat sunnah ba'diyah Jumat. Itu diantara kesunahan di dalam sholat di hari Jumat, itu diantaranya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan keutamaan tersebut. Ada lagi? Saya lupa lagi Pak padilahnya, tapi intinya banyak padilahnya gitu. Saya lupa lagi dalam kitab apa gitu, pernah baca. Jadi ya sesuai tadi, kalau padilahnya intinya banyaklah, bagus gitu. Cuman untuk apa-apanya saya lupa lagi. Nah, tapi yang jelas posisinya tadi, posisi duduk harus tetap kayak gitu. Terus bacaannya tadi khusus di hari Jumat, tapi kalau di hari-hari biasa ya seperti biasalah. Kita mau sesudah itu kita lanjutkan dengan zikir biasa, silahkan. Misalkan sesudah baca al-i'tiraf tadi kita lanjutkan zikir subhanallah, alhamdulillah, itu lebih bagus lagi gitu diantaranya. Kita lanjutkan ke pasal tentang pemulasaraan jenazah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Alladzi anu yalzamu wajib lil mayyiti pikeun mayit. Jadi wajib urang ka mayit gitu, hak mayit, kewajiban yang hidup maksudnya. Alladzi anu yaljamu wajib lil mayyiti pikeun mayit naon arba'u hisolin, 4 pirang-pirang bagian. Jadi kewajiban orang yang hidup terhadap
seorang jenazah itu ada 4. Gusluhu hiji wajib ngadusan mayit, wa takfinuhu jeung kadua wajib mungkus mayit atau ngapanan mayit, wasolatu jeung katilu wajib nyolatan alaihi kamayit, wadabnuhu jeung kaopat nguburkeun mayit. Jadi kewajiban seorang yang masih hidup terhadap mayit itu ada 4. Yang pertama, dia seorang yang masih hidup itu wajib mengadus atau memandikan jenazah. Nah, yang kedua kewajibannya ialah mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang keempat ialah menguburkan. Jadi kewajiban dan hukumnya ialah fardu kifayah. Jadi artinya fardu kifayah itu jika di satu daerah, misalkan satu GBI atau satu RT ada yang meninggal, maka bila ada salah satu warganya yang mengurusi jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan, maka gugurlah kewajiban warga yang lainnya gitu. Tapi bila mana tidak ada satupun yang mengurus jenazah, maka warga tersebut semuanya berdosa gitu. Seperti sholat berjamaah, sama hukumnya fardu kifayah. Jika warga GBI tidak ada satupun yang sholat berjamaah, maka dosalah semua warga GBI. Tapi jika ada 2 orang yang sholat berjamaah, maka kewajiban sholat berjamaah yang lainnya gugur. Bukan kewajiban sholatnya, tapi kewajiban berjamaahnya. Kewajiban sholatnya mah tetap wajib meskipun ada yang berjamaah di antara kita tidak berjamaah, itu tidak dosa. Misalkan di sini ada yang berjamaah, saya malas berjamaah mau di rumah, boleh-boleh saja, itu tidak menjadi suatu dosa. Tapi bila mana semua warga GBI tidak ada satupun yang sholat berjamaah, maka semua warga GBI berdosa. Nah, maka ganjarannya lebih besar daripada fardu ain. Padahal ganjaran berjamaah itu lebih besar daripada sholat fardu biasa. Ganjaran mengurus jenazah itu lebih besar karena menanggung kewajiban-kewajiban yang lainnya. Itu dia. Nah, jadi wajib di sini adalah wajib kifayah. Jadi kewajiban seseorang, hak mayit dan kewajiban orang yang hidup itu ada 4. Yang pertama ialah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan atau memakamkan. Yang pertama ialah pasal menjelaskan tentang memandikan jenazah. Kita bahas satu-satu kewajiban seorang yang hidup terhadap jenazah. Paslun ari eta hiji pasal, akalul gusli ari pangsa eutik-eutik nangadusan mayit, eta tamimu badanihi ngawalatraan badana mayit bilmai kucai. Nah, cukup pangsa eutikna paling sedikit minimal memandikan jenazah itu cukup dengan membasuh seluruh anggota badannya jenazah dengan menggunakan air, minimal segitu, tanpa sabun, tanpa apa-apa, minimal. Wa akmaluhu jeung ari kasampurnaanana itu ngadusan mayit, tapi yang lebih sempurna eta ayagsila yen ngadusan jal anjeun sau eta
eta ayagsila yen ngadusan atau ngosok-ngosok ini mah ayagsila yen ngadusan saha jalma sawatihi kana dua gogorengna mayit. Nah jadi mun anu lebih sampurna mah pertama teh mersihan heula gogoreng mayit. Maksudna gogoreng teh kokotor, tempat keluar kokotor nyata palawangan payun, palawangan pengker tah eta dibersihan heula gitu. Dibersihan diurut tina ieu teh tina perutna teh tah saalit-saalit kita kan aya nu kaluar tah eta pertama dibersihan heula gitu. Wa ayyujila jeung yen ngaleungitkeun anjeun al qadari kana kokotor tuh tadi kokotor dileungitkeun heula di nu mana wae aya kokotor leungit-leungitkeun heula misalkan di nu cepil di nu pangamung tah tadi leungit-leungitkeun heula misalkan di nu mulutna oge misalkan kokotor aya kokotor dibersihkeun heula. Min anfaihi tina liang irungna mayit tuh tina liang lubang hidung tah jadi dibersihan heula gitu ngadusan mayit teh. Wa ayu adiahu jeung yen ngawuduan jalma ka mayit terus pamitos dibersihan saatan caacan ngadusan ye praktekna gitu mayit bersihan heula palawangan payun sareng pengkerna heula bersihan diurut tos beres teras bersihan heula kokotor anu aya dina pangamung dina cepil dina ieu mulutna tah sami dibersihan heula dina sela-sela ieu jari misalkan tah sami dibersihan kukuna bilih paranjang di korekan bilih aya anu nyarelap dina handapun kuku tah eta kedah dibersihan heula. Terus eta bersih kantun di wuduan heula tah di wuduan satacan diadusan teh. Wa ayyadluka jeung yen ngosok-ngosok jalma badanahu kana badana mayit. Tah pamitos di wuduan tas dikosok-kosok si badana teh supados bakina muruluk gitu lah dikosok-kosok gitu nah kosok-kosok sadayana lupat lepetna teh dikosokkan nah bisidri ku kayu sidir atanapi ku kayu sidir atanapi ku daun bidara tanah paminta aya mah nya kunaon lah pamidi lamun masuk aya ku honye nya ku cai honye gitu tah. Wa ayyasuba jeung yen ngocorkeun jalma almaa kana cai alaihi kana mayit teh salasan 3 kali. Tah upami tadi tos bersih diberesan neme diadusan tah diadusan. Tadi pertama bersihan heula 2 palawanganana misalkan tos bersih 2 palawangan teras dibersihan kokotor anu aya dina pangamung cepil mulut sareng anu sanesna teras diwuduan tah pamitos diwuduan dikosok-kosok badanna teh tah acan diadusannya name dikosok-kosok heula dibersihan tah upamitos dikosok-kosok baru dimandian tah dimandian sami posisina sapertos mandi wajib biasa teu kengeng aya cai anu ngecret tina adus mayit kana emer tah kade nya urang nyiapkeun emer seueur jolang posisi dihandap tah misal ieu mayit tah kieu urang nanean emer di dieu ku selango pinuh emer teh pas ngadusan mayit ngecret kana emer sami posisina cai ieu teh janten mustakmal nyaeta cai anu tos dipake suci tapi teu nyucikeun sapertos urang wudu sapertos urang adus biasa urang gitu sami ngadusan mayit oge kade perhatoskeun tentang masalah cai mustakmalna matak sae nama ku keran we lah ku keran gitu entong ngangge upami made ngangge gayung mah nu tadi nu pertama anu teu acan niat adus eta mah mangga
bade ngecret deui kadinya oge da saeueucan diniatan adus tah upami tos diniatan ngadusan mayit saena mah ngangge keran dikitu supados teu aya cai anu ngecret deui gitu teu aya nu ngecret terus urang dianggo deui tah upami keran mah aman gitu sapertos urang ge ibak di bumi hati-hati sami upami ibak di bak mandi tapi bak mandina alit kecuali bak mandina ageng nu dua kulah teh teu aya istilah cai mustakmal upami di bak mandi alit di ember alit tah eta kedah hati-hati gitu launan bilih aya anu ngecret deui matak saena mah upami mandi wajib mah ngangge shower gitulah supados nyaeta lebih aman gitu. Nah itu diantara tata cara memandikan jenazah. Jadi yang pertama itu dibersihkan dulu dua tempat keluarnya kotor, misalkan dari anus, dari lubang pipis, nah itu dibersihkan dulu dengan ditekan-tekan si bagian perut. Nah nanti ada kotoran yang keluar, tapi jangan terlalu ditekan. Misalkan mentang-mentang bae geus maot ieu misalkan, tapi tetap kurang kedah diperlakukan seperti halna jalmi anu masih kene jumeneng gitu, masih kene hidup ulah misalkan lah baiklah dageus maot teu kedah tekengeng gitu, tapi tetap kedah diperlakukan sebagaimana orang tersebut masih dalam keadaan hidup. Urang pami ngosok-ngosok ke pelan-pelan nyala launan ulah di socana tako kotor socana bersihan gitu. Nah cepilna sagalana pokona mah sadayana anu urang biasa mandi kumaha tah sami praktek nama ka mayit oge gitu. Dibersihin dulu dua kemaluan, terus dilanjutkan dengan membersihkan lubang-lubang hidung, kotor dari lubang hidung, telinga dan lainnya. Sesudah itu diwudukan jenazahnya, sesudah diwudukan kita dimandikan dengan digosok-gosok terlebih dahulu, baru setelah digosok-gosok dengan tadi dicampur, ada yang pakai sabun boleh, ada yang pakai kayu sider atau kayu bidara boleh, ada yang pakai honje boleh. Lalu kita niat memandikan. Nah sunatnya sesudah niat memandikan beres ulangi lagi sebanyak 3 kali. Nah itu tata cara memandikan jenazah. Ada pertanyaan? Tak upami kecelakaan mah kaya ya paknya ke serang tah. Orang yang meninggal karena kecelakaan atau tabrakan misalnya dan jasadnya remuk, apakah mayit tersebut masih tetap wajib dimandikan atau mayat yang terbakar dagingnya dan berantakan, hancur, terpisah-pisah, jikalau memandikannya dengan sekedar, apakah bisa memandikannya dengan sekedar disiram saja atau diganti tayamum, atau bagaimana caranya yang lebih bagus? Nah, penjelasan di dalam kitab Kasifatus Saja terkait kasus di atas, maka memandikan mayit tersebut diganti dengan tayamum. Upami sesah misalkannya nu tadi luka bakarna seueur pisan teras hancur misalkan si teh tayamum gitu. Nah tayamum adusan mayit gitu. Sami lah itu. Tekedah di mandian gitu. Cekap ku tayamum. Upami lukana saalit mah misalkan upami tidak membahayakan mayit, misalkanlah henteu madorot upami urang hidup, posisi hidup samikeun we upami urang hidup luka kitu upami kena cai teu naon misalkan, tah itu sami lah. Tapi upami urang keur hidup ye lukana teh siga mayit kitu, upami kena cai teh bakal kieu tah eta gentos ku tayamum gitu diantarana. Nya tayamum mah kitu we bade adus bade wudu kitu we tayamum mah mohon ku urang sami kitu tayamum mah sami kan wajah
kanu panangan tos we adus oge gitu deh. Untuk misalkan adus masadayana gitu henteu sami we tayamum mah gitu. Da tayamum mah nyaeta pengganti wudu biasa atanapi karena dibolehkeun supados urang dibolehkeun salat tayamum mah sanes wudu gitu tayamum mah tapi supados urang dibolehkeun atanapi supados urang tiasa salat tiasa maca Quran tiasa naon tapi upami aya cai misalkan tayamumna teu aya cai begitu ada cai batal tayamumna tapi upami tadi mah darurat seperti jenazah ya eta mah karena darurat misalkan luka na seueur atanapi tos remuk misalkan atapi luka bakar tos teu tiasa nya eta mah kantun ditayamum bungkusan meskipun masih aya darah anu kalaluar huyos we eta mah gitu. Ya ada yang lepas. Kalau masih ada ya tinggal simpen satuin bungkus aja gitu. Atau misalkan si jenazah teh geus dikubur ya misalkan mutilasi jenazah terus dikubur nuka penakna misalkan sampean jeung panangan teh teu aya terus ka penak teu aya misalkan kubur we. Terus sababaraha waktos beberapa hari kemudian ketemu si anggota badan yang lainnya, nah itu tidak perlu menggali buka kain kapan masukkan itu tinggal dikubur aja di tempat tersebut lah gali masukin aja tutup gitu tidak perlu buka kain kapana masukkan tidak perlu ya tidak perlu lah tidak perlu yang penting dikubur aja lah dikubur yang aman jangan sampai digali hewan gitu istilahnya jadi ngubur itu tidak perlu terlalu dalam tapi jangan juga terlalu dangkal yang penting aman dari hewan gitu jangan sampai terlalu dangkal akibatnya misalkan ada hewan menggali misal gitu nah itu jangan gitu jadi tapi tidak perlu terlalu dalam juga gitu. Yang penting tidak aromanya tidak keluar nah, itu kan intinya itu aromanya tidak sampai keluar dari dalam tanah tersebut gitu. Ada lagi mengenai memandikan wah kurang 10 yang pertama tuh memandikan kalau menggunakan cairan itu pakai yang air ya boleh kalau masalah sabunan boleh kita misal gini mandi dulu belum niat adus mandi dulu sabunan dulu nanti mandi wajibnya belakangan atau mau mandi dulu tapi harus benar sebelum sabunan itu harus benar-benar sempurna dulu jangan ada yang belum ke tersentuh air baru udah sabunan nanti takutnya bercampur menjadi antara air sabun itu jadi kalau mau sabunan dulu kalau mau air dulu ketika kita sudah yakin bahwa semuanya telah tersentuh air baru boleh sabunan atau mau sabunan dulu mandi biasa belum niat mandi biasa sabunan udah beres sabunan baru mandi boleh gitu jadi intinya jangan sampai atau mau misalkan ya intinya jangan sampai sabunan itu dilakukan ketika adus atau niat mandi wajibnya itu belum sempurna ketika udah sempurna silahkan ketika udah sempurna mau ada percikan lagi air ke bak mandi juga tidak masalah kalau udah sempurna karena yang dihukumi musta'mal itu sentuhan yang pertama ketika wudhu juga gitu misalkan kita cuci membasuh tangan nah yang dihukumi musta'mal itu basuhan pertama yang wajib adapun basuhan kedua basuhan ketiga meskipun jatuh lagi ke bak mandi misalkan kita membasuh tangan basuhan kedua nih kan disunatkan 3 kali yang wajibnya 1 kali nah yang musta'mal itu yang pertama adapun basuhan yang kedua yang ketiga atau bahkan seterusnya jatuh juga itu tidak menjadi musta'mal jadi musta'mal itu terjadi pada basuhan pertama yang wajib begitu juga ketika kita harus mandi nah
Kalau yang pertama udah beres, nah, sabunan. Ketika udah sabunan bebas kita mau airnya jatuh lagi ke bak mandi, karena yang pertama tadi kita udah menyempurnakan adus di bagian pertama gitu. Intinya mau sabunan dulu, sampoan dulu silahkan, mau air dulu menyempurnakan juga silahkan gitu. Begitu juga sama mayit tadi urutannya, sudah sabunan baru kita niat adus mayit sebanyak 3 kali beres, basuh lagi sekali lagi beres, basuh lagi 3 kali sampai 3 kali gitu. Diantara sunnahnya 3 kali, wajibnya mah tetap 1 kali. Ada lagi mengenai memandikan bencong. Berarti upami bencong teh kelamina hiji 2 hiji nyata tergantung kelaminna nyabilih gitu. Bencong nah nyata ku ninggal jenis kelamina we, upami jenis kelamina pameget nyaku pameget deui gitu. Sareng upami ngamandikeun jenazah teh nya itu kedah nu seperti biasa urang lah, kedah tertutup gitu. Nah upami istri ku istri mohon. Terus anu memandikan jenazah teh anu terpercaya, bilih si jenazah teh gaduh cacatan misalkan teh tadi ngamandikeun si Pak itu ieu kieu tah ulah sampai ka kitu gitu. Jadi kedah jalmi anu bener-bener tias amanah gitulah. Upami ngamandikeun teh ulah nyalah ditinggalan naonna misal terus diwartoskeun, apa tuh saya tadi ngamandian si Pak Yu ternyata kieu kita ulah gitu. Tekengeng nyarioskeun kawonan jenazah meskipun bukti leres gitu tekengeng komo upami ngarang-ngarang mah gitu. Jadi upami nu ngamandikeun jenazah teh saena pertama nama anggota keluargana heula gitu. Upami teu aya nya saha gitu kerabatna, mung kedah anu mahram anu nya sejenis tekengeng lawan jenis gitu. Kedah nu amanah, terus kedah tertutup lah ulah mentang-mentang wah da geus mayit moal eraeun bukakeun eta teu kedah tekengeng gitu. Tapi kedah urang kan biasa gitu tertutup gitu di halangan gitu tadi. Anak laki-laki memandikan ibunya tekengeng pa upami tos balik gitu nya. Tah upami mohon tekengeng upami anak laki saya nama nu istri deui lah gitu. Meskipun mahramnya ka ibu, tapi karena upami masih kene aya anu sanes mah gitu. Upayakeun tah upami kasusna anakna teh hiji-hijina gitu, tapi lalaki upayakeun heula aya teu anu kersaeun ngamandian istri oge gitu, meskipun misalkan tatangina, tapi upami teu aya pisan nya tos wios ku pameget nya eta ku urang kalihna. Tapi salagi masih kene aya mah nu pameget istri ku istri deui gitu, pameget ku pameget deui. Tapi upami teu aya pisan berarti karena darurat. Darurat mah bebas, sapertos urang makan babi makan anjing teh haram. Tapi upami darurat urang misalkan keur di leuweung teu aya deui makanan, upami henteu makan eta teh urang maot misalkan paeh dahar we eta gitu karena darurat seperti obat ya. Urang gaduh panyawat ieu misalkan upami ceuk saur dokter ya saur dokterna misalkan ieu panyawat kieu mah teu aya deui ubarna teh kudu ku minyak babi, upami henteu ku eta mah moal sembuh misalkan. Tapi kedah ceuk dokternya ulah ceuk urang sugan we tah eta mah teu kengeng. Tapi upami saur dokter mah teu aya deui obat ieu mah kedah ku barang haram ieu nya entos ku eta urang gunakeun karena darurat. Itulah tadi sapertos tadi urang ngaibakan jenazah upami masih keneh aya istri ku istri, pameget ku pameget meskipun murang kalihna, tapi upami tos teu aya deui mah tong boro ceuk paripaosna ku murang kalihna gitu. Bade ku nu sanes oge mangga gitu karena
darurat gitu. Tapi selagi masih keneh biasa mah ya ku istri, pameget ku pameget gitu diantara. Masih ada tos cekapnya. Nah, taneme hiji tata pemulasaraan jenazah teh. Jadi kewajiban hak mayit, kewajiban orang yang masih hidup itu ada 4. Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan memakamkan. Kita baru menjelaskan tentang memandikan. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan ke mengkafani, mensolatkan dan memakamkan. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita bahas hari ini ada guna dan manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjalankan apa-apa yang telah kita ketahui bersama. Mudah-mudahan juga amal ibadah kita dengan dilaksanakan dengan mengikuti tata cara yang benar sesuai tuntunan para ulama, para nabi. Mudah-mudahan kita semua apapun amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dibahas kali ini, yang baiknya itu yakin dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bila ada yang salah itu yakin dari kehilapan saya sendiri, keterbatasan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.